Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di metode numerik. Eh, Pembahasan kali ini adalah masalah penyelesaian kalkulus dengan Python. Maksudnya di sini adalah ini ya. Jadi ada mungkin apa? Maksudnya di sini adalah kita ingin apa? Guys, buat menggunakan menggunakan toolbox yang ada pada Python, yaitu CP untuk apa, menyelesaikan permasalahan kalkulus gitu ya. Kalkulus kalkulus yaitu permasalahan yang diselesaikan di apa ya diselesaikan itu ada masalah limit fungsi ya, fungsi, kemudian turunan dan integral ya. Integral. Jadi tiga masalah dasar ini yang jelas contoh soalnya sederhana ya, jadi mungkin nggak rumit-rumit gitu deh. Apa ya, ya masalah umum lah, kita gunakan toolboxnya. Jadi ini gunanya untuk memberikan pengantar. Kita bisa gunakan toolbox Skippy untuk masalah kalkulus. Jadi ini ada kita apa, pustaka Skippy di Python gitu lah. Kita akan gunakan toolboxnya atau pustaka ini, toolbox atau pustaka ya. Oke, itu yang kita akan bahas. Jadi desain kalkulus dengan Python. Yang kita akan bahas di sini adalah kita gunakan Skippy. Nah, next. Tapi sebelumnya ada peringatan, di sini saya sudah pernah install Miktek ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat nanti tiba-tiba ada di konsol konsol apa di outputnya Python saya ada kayak tulisan bagus kayak gini ya. Kalau misalkan kita tulis limit x pangkat 3 min 1 per x min 1, di mana x mendekati 1, itu nanti tiba dia bisa nuliskan seperti ini. Jadi apa, tulisannya bagus gitu ya. Nah, ini saya eh, gunakan dengan cara install Miktek. Kalau dulu itu pakai sekali Miktek ini ya. Biasanya dulu kami gunakan untuk penulisan ilmiah. Jadi nulis jurnal, nulis laporan, kita gunakan LaTeX ya, atau Miktek di sini kita pakainya. Jadi misalkan kalau nemu tampil kayak gini, kenapa? Karena saya sudah install Miktek terlebih dahulu. Apakah perlu install? Nggak perlu juga sih. Kalau misalkan ada yang pengen dapat tampil kayak gini ya silahkan install Mikteknya ya. Lumayan berat sih biasanya di komputer. Ya karena aplikasinya tambah besar gitu ya. Oke, hal yang dipelajari ya ini limit, turunan, diferensiasi dan integral. Oke. Nah, limit yang seperti apa ya? Kayak biasalah gitu loh. Kalau misalkan kita ketemu misalkan limit x pangkat 3 min 1 dibagi x min 1 pada saat x mendekati 1 ya. Gimana caranya? Nah, di sini di Python kita gunakan pustaka Skippy ya. Ups. Ini saya bagi aja layarnya separuhan ya. Semoga masih bisa kelihatan ya. Di, fontnya agak saya besarin dikit ya biar biar gampang kelihatannya. Editor mana? Passion
editor appearance apply. Oke. Oke, mudah-mudahan bisa kebaca ya. Pertama, buat menyelesaikannya kita menggunakan import dulu, import simp. Oke, berarti salah tadi ya. Bukan skp ya. Tadi salah tulis simp. Kalau ke skp, simp. Kayak skp ya. Oh, sorry ya. Lama-lama emang nggak pakai. Pustaka simpi untuk menyelesaikan masalah kalkulus jadi simbolik Python. Oke, tadi soalnya kita balik ya. Salah tulis ya. Import simpi, kemudian, nah di sini kita ada menggunakan variabel x gitu ya. X-nya kita buat sebagai suatu simbolik x sama dengan, sini kita lakukan x sama dengan simpi dot simbol ya, simbol dari x. Oops. Matikan dulu motifnya. Jadi x kita pertama kita definisikan dulu ada simbolik x yang kita akan olah gitu ya. X sama dengan simbol x gitu ya. X tanda petik. Kemudian misalkan fx sama dengan nih. Sini fungsinya fx ya. Fx sama dengan simpi dot limit dari kita tulis fungsinya misalkan x pangkat 3 gitu ya minus 1 dibagi dengan x min 1. Ini saya kasih kurung biar apa, ini kan bagian atas dan bagian bawahnya gitu ya, apa pembilangan menyebutnya mungkin ya di pecahan, koma x simbolnya adalah yang digunakan adalah simbol x, kemudian x nya bernilai 1. Oke. Kemudian kita coba berapa sih hasilnya gitu ya. Kita kerjakan ya. R fx misalkan sama dengan fx.doIt. Kita selesaikan. Jadi baris ini buat nyatakan limitnya, kemudian kita kerjakan rfx ya, resultnya maksudkan. Kita doIt, kita kerjakan. Disimpan. Misalkan di sini saya save sebagai calculus1.py. Nah, ini jalan ya. Oke, di sini ada variabel explorernya. Atau kalau mau di print, misalkan print rfx gitu ya. Oops. 3, atau kita jalankan ini ada fx ya. Fungsinya kita cek dulu fx gitu kan. Nah, di sini ada muncul kayak latex gitu ya. Oops. fx-nya kok 3. Invalid syntax. Oops. Apakah yang terjadi nih? Salah tulis atau gimana ya? Ntar saya buka, saya copy dari yang ada dulu. Oke, nggak ada masalah. Fx
3. Hmm, 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 hmm. Coba jalankan dong. Ups. Fx sama dengan 3. Si fx nya nggak keluar ya. Nah, salah tulis apa tadi nih. Jadi perintahnya ini apa, sama ya, simpi dari variabel x, kemudian simpi dot limit, ini fungsinya, fungsi fx nya, kemudian x, 1 gitu ya. Nah, sini muncul tadi, saya nggak tahu kenapa jadi error ya. Oke, kita coba lagi nomor 2 ya, g misalkan, gx sama dengan simpi dot limit ya, dari x kuadrat ditambah x dikurang 6 x kurangi 6 kemudian dibagi dengan x plus 3 terhadap, jadi yang dioperasikan adalah di sini ini fungsinya, kemudian terhadap apa di sini x gitu ya misalkan, kemudian x nya bernilai berapa, x nya bernilai minus 3. Jadi kalau misalkan ini dimasukin berarti kan harusnya 0 nih, fungsinya nggak bisa jalan gitu ya. Tapi kalau dari fungsi apa, dari limit gimana gitu ya, dari apa, dari konsep limit. Oke, kemudian rgx, misalkan hasil dari rgx adalah gx dot do it gitu ya, kerjain, kemudian kita print misalkan. Dan hasil dari gx adalah r dari gx. Oke, kalau dijalankan gx nya minus 5. Nah, kalau misalkan kita ketik gx gitu ya, ada nggak fungsinya? Ini ya. Ini kalau misalkan dikerjakan pencil paper, kalau kita gunakan kertas berarti benar nggak hitungannya min 5 gitu ya. Sorry, benar ya, hasilnya minus 5. Nah, kalau kita kerjakan di sini ya, papan tulis, kita coret-coretan limit dari berapa tadi, x mendekati minus 3 dari x kuadrat plus x min 6 dibagi dengan x plus 3 itu sama dengan limit dari x mendekati minus 3 gitu ya. Ini kan bisa diubah jadi x plus 3 dibagi dengan x minus 2 gitu ya. Ya, x kali x kali minus 2 tambah 3x, apa, ini sini plus, ini 3 kali minus 2 min 6 gitu ya, sama dengan x plus 3. Nah, ini kan kita bisa hapus ya. Jadi nilainya adalah limit dari x mendekati minus 3 untuk x minus 2. Berarti nilainya adalah
Kalau kita masukkan mitigate-nya di sini jadinya minus 5 sesuai ya. Kalau kita ambil dari konsepnya limit berarti ini sudah benar. Oke, berarti jawabannya benar ya. Nah sekarang eh, yang terakhir GX gitu ya. Ini ntar terusnya saya tutup aja ya. Open mode quit HX sama dengan simp.limit, fungsinya adalah 5 per X plus 2, yang dioperasikan adalah X gitu kan. Kita, di sini parameter kedua adalah simboliknya apa, X gitu ya, kemudian X nya bernilai minus 2. Oke. Kalau saya copy aja ya biar cepat ya. RHX sama dengan HX duit. Hasil dari HX adalah RHX. Oke, kita jalankan. Hasilnya infinity, tidak terbatas. Jadi karena 5 per 0 maksudnya tidak ada ini ya, tidak diketahui hasilnya. Nah, kalau misalkan kita ketik RHX di sini, RHX ya jawabannya simbol infinity gitu ya. Oke, itu menggunakan limit fungsi. Jadi pertama kita definisikan dulu ini kerjaan pertamanya yang mau disimbolkan apa dulu. Jadi ada X gitu sebagai dengan simbol X. Misalkan kalau ini kita ganti dengan Z, apa hasilnya gitu ya. Oke, kita misalkan ini jadi Z, kita jalankan ya sama aja ya. Tapi kalau kita lakukan fx gitu ya, kita print fx nya. Nah di sini jadinya simbolnya jadi Z bukan X ya. Kalau jadi notasinya di sini jadinya dari pertama X jadinya Z di sini. Oke, itu adalah variasinya gitu ya. Jadi kalau misalkan tetap mau pakai X ya ini harus tetap jadikan X. Karena kita mau naruh simbolnya adalah X bukan Z gitu ya. Oke. Jadi pertama kita langkah-langkahnya adalah ini langkah pertamanya gitu kan. Pertama kita definisikan simbolisnya dulu, kemudian langkah keduanya buat fungsinya dengan tulisan simpi limit bla bla bla. Selesai. Kalau kita mau menyelesaikan ada perintah do it gitu ya. Jadi ini mana ya? Oke. Kalau mau dikasih keterangan ya berarti cara kerjaan tadi kita buat notasi nah. Oke, mohon maaf tadi ada agak kepotong sedikit tadi, kayak ada ada perlu jadi rekaman agak kepotong dikit. Oke, mudah-mudahan masih bisa dipahamin ya. Jadi caranya tadi, metodenya, langkahnya tadi. Pertama ini ya, bagian pertama tentukan tentukan variabel simbolnya dengan perintah ini ya, x simpi x. Oke, kemudian yang pertama
eh, 2 buat fungsinya. Fungsi kenapa seperti ini? Buat fungsinya, fungsi yang mau dikerjakan gitu ya. Akan ini fx sama dengan limit oke. Langkah berikutnya kenapa sih ini? Kemudian lakukan perhitungan gitu ya. Hitungan atau dalam perintahnya adalah do it gitu ya. Mana tadi intinya? Ya, hasil dari fx sama dengan kita lakukan perintah do it. Oke, itu adalah langkah-langkah pengerjaannya ya. Langkah pengerjaan. Oke, mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu masalah turunan. Gimana kita membuat suatu fungsi turunan gitu ya. Sama aja nih ya. Jadi saya save dulu, saya buat file baru, saya simpan dulu ya biar gampang. Save as kalkulus 2 gitu ya. Nah, mana tadi file 1. Oke, kalkulus 2 sama seperti yang sebelumnya, kita juga masih tetap pakai pustaka simpi, simbol Python. Misalkan di sini kita pakai notasi T, arti T sama dengan simpi dot simbol dengan T gitu ya. Kemudian sini ada fungsi st gitu ya. St sama dengan 5 kali T pangkat 2 ditambah dengan 2 kali T tambah 8. Nah, kita mau cari turunnya. Misalkan aja kita kasih simbol D derivatif itu terhadap ST gitu ya. DT DST simpi dot derivatif ST S besar T besar T kecil terhadap T. Jadi simbolnya adalah di sini T gitu ya. Sudah. Misalkan kita mau buat hasilnya, misalkan ada H atau R gitu ya tadi ya. H dari D ST sama dengan D ST dot do it kita kerjakan. Oke. Dan kita print gitu ya. Misalkan turunan dari ST S terhadap T adalah H D ST. Oke, misalkan seperti ini ya. Kita coba jalankan. Nah, turunnya adalah 10T 10 kali T plus 2. Ini adalah turunannya. Jadi kalau kita lacak gini ya. Ini saya hapus dulu ya. Sisa-sisa yang dulu awalnya. Kita
jalankan lagi. Yang di sini ada st. Nah, fungsinya adalah seperti ini. Kemudian d st. Nah, turunan terhadap 5t kuadrat tambah 2t plus 8. Berarti turunnya adalah 10t plus 2 gitu ya. Harusnya seperti itu. Kemudian h, ada variabel h dst ya. H dst. Nah, hasilnya adalah 10 kali t plus 2 ini ya. Jadi turunan dari ini adalah 10t plus 2. Misalkan kalau bingung kok seperti itu jawabannya ya, ingat-ingat lagi kalkulusnya ya, kalkulus di awal-awal semester ya, awal-awal perkuliahan. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalkan ini yang kasus kedua adalah kalau misalkan ini saya masukin gitu ya, nilai x-nya 1 gitu, gimana caranya? Nah, kalau misalkan dimasukin, ya sekarang kita buat fungsi baru lagi ya. Nah, kasus yang kedua adalah x sama dengan x sama dengan simbol terhadap x gitu ya. Kemudian y sama dengan 3 dibagi dalam kurung misalkan x pangkat 2 plus 1. Itu y-nya. Kemudian d terhadap y, turunan d turunan d terhadap dy ya. Turunan terhadap y sama dengan simpi dot derivatif y terhadap x ya. Kemudian kalau mau dihitung hasilnya berapa, h sama dengan d terhadap hasil dy gitu ya, sama dengan misalkan dy dot do it kita kerjakan. Nah, atau itu kalau mau hasilnya langsung sekedar fungsi turunannya. Kalau misalkan mau dihitung disubstitusikan, misalkan ada suatu variabel namanya k sama dengan h d terhadap y dot subs ya, kita substitusikan subs sini ini ya, jadi ada khusus x titik 2 1 gitu ya. Nah, jadi tulisan teknik penulisannya seperti ini. Jadi substitusikan ada tapel ya, x bernilai 1 gitu kan. Kemudian kita coba print k. Turunan y pada saat x-nya sama dengan 1 adalah k ini ya. Atau misalkan kalau kita mau lihat fungsi turunannya terhadap x adalah sini apa, h d y gini ya. Oke ya. Nih kalau misalkan masih dalam fungsi x gitu ya, berapa nilainya. Oke, kalau misalkan kita jalankan, nah turunan st ini awalnya, kemudian turunannya adalah fungsi y tadi, turunannya adalah 6 minus 6 kali x dibagi dengan x kuadrat plus 1 dipangkatkan 2. Sehingga kalau misalkan disubstitusikan terhadap 1 adalah minus 3/2 ya. Kalau misalkan kita mau ngerti dalam notasi yang bagus, h d y, nah hasil turunannya adalah
setelah duit tadi ya. Nah, turunan dari fungsi y ini adalah minus 6x dibagi dengan x kuadrat plus 1 dikuadratkan. Ini ya, seperti ini nih. Ini kalau ini cara nulisnya pakai apa? Pakai Python, pakai SIMPy gitu ya. Kita gunakan pustaka SIMPy di sini. Oke, biar nggak lama-lama ya rekamannya, mungkin kita agak cepatan dikit. Jadi kalian misalkan mau ngulang ya silakan ngulang rekamannya ya. Oke, jadi saya nggak kasih penjelasan panjang-panjang, semoga dipahamin. Itu cara nulis turunan ya. Pertama tadi apa? Kalau dari langkah-langkahnya kita tentukan dulu simbolisnya apa, kemudian fungsinya apa, gitu yang sama kayak tadi. Kemudian kita tulis derivatif, kemudian kalau mau menyelesaikan turunannya lakukan perintah do it gitu ya. Do it, kerjakan ini gitu ya. Kemudian kalau misalkan mau disubstitusikan, kalau ini ada substitusi nilai ya. Jadi nilainya berapa, yang x-nya tadi kita ganti dengan 1. Jadi misalkan kalau di sini kita cuma masukkan x, kalau misalkan di sini 1 gitu kan. Ini kita substitusikan dengan 1, nilainya berapa. Oke. Itu adalah cara menghitung turunan dengan Python SIMPy. Next, ini kodenya. Terus terakhir adalah bagian integrasi. Jadi kita menghitung integral ini gimana sih gitu ya. Integral tadi 3x kuadrat terhadap dx gitu ya. Kita buat baru lagi, kita simpan, save as. Anggaplah ini adalah kal 3 ya, kalkulus ketiga. Save. Oke, sekarang kita buat fungsinya dulu. Yang jelas kita pasti ada import SIMPy gitu ya, dan import simbol x. Kalkulus 3 kita pakai x semua nih ya, karena x semua. X sama dengan simbol x. Kemudian kita buat fungsinya misalkan f1 sama dengan 3 kali x pangkat 2. Oke, sorry. Kita langsung aja ke limit ya. Nah, ini SIMPy dot, misalkan maksudnya kita sudah ketahui gitu ya. Integral terhadap fungsi ini 3x kali 3 kali x kuadrat gitu kan. Di sini terhadap x. Jadi ada pemisah koma ini ya. Jadi ini fungsi awalnya 3 yang ini 3x kuadrat terhadap x gitu ya, dx-nya. Ini x-nya. Sudah. Dan misalkan kita pengen tahu hasilnya berapa, H1 sama dengan f1 dot do it gitu ya. Nah, ini aja sama kayak sebelumnya. Hasil dari f1x adalah H1 misalkan. Di sini kita kasih variabel namanya H1 ya. Mungkin lebih sederhana dari yang sebelum-sebelumnya. Nama variabelnya. Kemudian yang kedua masih tetap dengan H1. Nah, F2 itu ada batas integralnya dari 0 sampai 1. Ini kita copy aja ya. Sorry. Copy dari atas ke bawah. Untuk yang kedua, ini ketambahan. Nih, ada batasannya, yaitu, nah kalau batasan habis koma itu x, 0, 1. Ini adalah variabelnya gitu kan. Nah, kemudian di sini adalah batasnya, batas bawah dan batas atas. Ini batas bawahnya 0, kalau ini adalah 1 gitu kan. Nah, nulisnya sama ya. Integral
X pangkat 3 kali X kuadrat, X pangkat 2 gitu ya. Di sini adalah kalau tadi nggak pakai kurung, di sini jadi pakai kurung gitu ya. Dalam kurung ada X, kemudian batas bawah, batas atas. Kemudian H2, sorry ini F2 gitu ya. F2 do it. Hasil dari F2 adalah HF2. Oke, kalau mau coba kita jalankan dulu ya sebelum bagian terakhir. Nah, di sini hasilnya adalah X pangkat 3. Jadi kalau misalkan ini diturunkan, diintegralkan, hasilnya adalah X pangkat 3 gitu ya. F1. Nah, F1 ini ya integral dari 3 X pangkat 3. Sekarang kalau misalkan F1 H1 ya, bukan F1 ya. Saya nulisnya lebih sederhana. X pangkat 3 nih ya. Ingat-ingat ya, gimana cara menurunkan integral. Kalau boleh dibilang ya cara nulisnya kayak biasa ya. Semoga masih ingat ya, integral dari 3x pangkat 2 dx tadi sama dengan ini jadinya 3 dikalikan dengan 1 per ini 2 ada ya, 2 plus 1 x nya tambah 2 plus 1 nih ya. Ingat-ingat ada ini ya, ada buka lagi buku kalkulusnya ya. Kok seperti ini nanti hasilnya? Sama dengan 3 per 3 kali X pangkat 3 atau sama dengan X pangkat 3 hasil akhirnya. Dari mana itu? Silakan buka lagi buku kalkulusnya, prinsip-prinsip kalkulusnya ya. Saya nggak jelaskan di sini biar videonya nggak terlalu panjang. Oke, yang terakhir, fungsi ketiga. Contoh ketiga, F3 adalah simpi copy aja ya biar cepat. F3 itu adalah simpi integral dari 1 dibagi dengan dalam kurung ya. Oops. X pangkat 3 plus 1. Nah, kita integrasikan terhadap X dengan batas bawah 1 sampai 7 ini ya. Nah, F3 H3 F3 do it. F3 H3. Oke, kita jalankan. Nah, wih, panjang ya. Log bla 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 log. Banyak gitu ya. Jadi kalau kita lagi malas, apa sih ini hasilnya gitu. Kita bisa gunakan Python sih sebenarnya. Jadi mungkin kalau kita susah mencari, kita bisa gunakan pustakanya Python ya. Semoga asal dengan catatan kita nulis fungsinya udah benar. Kalau misalkan salah ya kemungkinan juga bermasalah gitu ya. Oke. H3. Nah, gini nih nulisnya nih. Fungsi hasilnya ya. Log 3 per 3. Ini log basis 2 harusnya. 3 nih 1 ya. Kira-kira ini gitu ya. Oke, ini adalah jawabannya. Lumayan rumit ya. Jawabannya. Oke, mungkin ini aja dulu buat videonya, jadi biar nggak panjang-panjang karena udah hampir 40 menit lebih ya. Oke, jadi itu cara prosesnya ya. Bersama ya, nah, duit gitu aja. 3 plus 1. Oke,
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.